Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi kita di ibadah online Abilayu. Yuk sebelum kita memulai ibadah hari ini, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati kami seminggu ini. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini. Lindungi dari awal, pertengahan sampai akhir. Haleluya. Amin. Oke, kita naikkan satu pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kalau adik-adik masih semangat, ayo kita mendaki gunung. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi tapi lebih semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa.
Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke, adik-adik udah siap? Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau sama-sama siapin hati kita, siapin tubuh kita, pikiran kita untuk terima firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau naikkan pujian anak-anak milik Kristus. Hari ini kita mau belajar dengar-dengaran. Adik-adik tahu kalau adik-adik adalah anaknya Tuhan, anak Kristus, dan Tuhan sangat mencintai adik-adik semua. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh, anak-anak milik Kristus. Anak-anak milik Kristus, sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus, sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita, Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tanyakan lagu ini lagi dari awal dan lebih sungguh, anak-anak milik Kristus. Anak-anak milik Kristus, sangat dicintainya. Anak yang percaya, anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus, sangat dicintainya.
angkat tangannya buat Tuhan Yesus. Lebih lembut lagi kita mau katakan, Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita, Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya, turut firman-Nya, turut firman-Nya, turut firman-Nya, turut firman-Nya. Mari kita mau sembah Dia. Adik-adik belajar menyembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami anak-Mu Bapa. Terima kasih. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau belajar, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang mau dengar apa kata Tuhan, yang mau dengar turut perintah Tuhan. Hari ini kita mau siapin hati kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus mau kita hari ini, adik-adik hari ini dengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Mari siapin hati adik-adik yang terbaik. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Dengar adik-adik, Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya, turut firman-Nya, turut firman-Nya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji-Mu. Dan hari ini kami mau belajar, Kami ingin belajar dengar-dengaran, dengar-dengaran, taat taat akan firman Tuhan. akan firman Kami Tuhan. mau belajar Kami mau belajar dengar dengar perintah Tuhan. perintah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti isi hati Tuhan. isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap Kami siap untuk terima berkat firman Tuhan. berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam namamu Dalam namamu kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini pasti semuanya dalam keadaan yang sehat dan happy selalu. Hari ini Kak Yuli mau kita semua duduk yang manis. Terus kita mau dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh masuk dan tinggal di dalam hati kita. Adik-adik, kalian pernah gak waktu malam-malam bobo, terus tiba-tiba kalian dengar ada suara yang memanggil nama kalian? Pernah enggak? Dipanggil gitu namanya.
Misalnya namanya Yuli. Yuli gitu. Kira-kira adik-adik kalau lagi bobo dengar suara begitu takut apa enggak? Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita tentang seorang anak yang pada malam hari saat dia bobo, tiba-tiba dia mendengar ada namanya dipanggil. Terus, tahukah adik-adik kalau Tuhan itu juga bisa memakai siapa aja untuk menjadi alatnya. Bukan cuma orang dewasa, tetapi juga Tuhan bisa memakai anak-anak, termasuk kalian semua. Di Alkitab ada seorang anak yang sejak kecil dipakai oleh Tuhan. Hebat ya adik-adik. Nah, semuanya itu dimulai saat dia memiliki telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan dia memiliki ketaatan yang luar biasa. Siapa ya kira-kira adik-adik? Nah, hari ini Kak Yuli mau ajak adik-adik semua kita lihat video tayangan berikut ini. Sebentar ya, selamat menikmati. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Adik-adik sudah lihat videonya? Bagus kan? Ceritanya tentang siapa tadi? Tentang Samuel. Samuel itu
anak dari seorang ibu yang tadinya dibilang mandul, gak bisa punya anak. Tapi ibu itu berdoa terus sampai Tuhan membuka kandungannya dan memberikan dia seorang anak. Ibu itu namanya siapa tadi? Ibu Hana. Dan Ibu Hana akhirnya memiliki seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Nah, kalau papa dari Samuel itu namanya diingat ya, Elkana. Jadi Ibu Hana dan Bapak Elkana adalah ayah dan ibu dari Samuel. Nah, adik-adik, kita semua udah dengar ceritanya bahwa Samuel waktu dia masih kecil itu dia diserahkan ke bait Allah dan tinggal bersama imam siapa tadi? Imam Eli. Dan akhirnya Imam Eli membimbing kerohanian dari si Samuel. Dan Samuel membantu Imam Eli karena saat itu Imam Eli sudah sangat tua dan buta. Nah, adik-adik, saat Samuel itu dipanggil oleh Tuhan, awalnya tadi dia nggak tahu kan adik-adik, sampai 3 kali dipanggil, dia kira yang memanggil adalah Nabi atau Imam Eli. Tapi saat sudah 3 kali dia berkata itu pada Imam Eli, akhirnya Imam Eli berkata bahwa saat kamu mendengar namamu dipanggil lagi, kamu harus berkata, ini Tuhan, aku mendengarkan. Jadi itu adalah panggilan dari Tuhan untuk Samuel. Nah, adik-adik semua, hari ini siapa yang mau juga dipanggil oleh Tuhan? Tuhan itu berbicara pada Samuel loh. Adik-adik tahu enggak? Apa yang dibicarakan oleh Tuhan kepada Samuel? Tuhan menyampaikan isi hatinya dan pesannya kepada Samuel untuk Imam Eli. Di mana Tuhan marah sama Imam Eli karena anak-anak Imam Eli itu berbuat dosa, melakukan kejahatan dan Imam Eli tidak bisa mendidik anaknya menjadi baik. Nah, Tuhan memakai Samuel untuk menyampaikan isi hatinya kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, kita semua juga bisa loh dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kita masih kecil terus kita nggak bisa dipakai Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan selama kita mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang di sini mau taat sama Tuhan? Siapa yang di sini mau dengar-dengaran dan setia sama Tuhan? Kita semua minta pertolongan Tuhan untuk kita jadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Kuncinya sederhana kan adik-adik? Kita hanya harus mengenal Tuhan dengan baik dan kita memastikan bahwa Tuhan juga mengenal kita semua. Bagaimana caranya? Jadilah anak yang taat dan dengar-dengaran. Saat kita dengar-dengaran sama papa mama, berarti kita dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kita melakukan hal dari yang kecil, kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini Kak Yuli mau kasih ayat hafalan buat kita semua. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Samuel. Yuk sama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya yuk. Semuanya udah, nanti ditayangin juga kok di layar ya. Kita buka 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-9. Bunyinya seperti ini. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik hafalkan ya di rumah ya. Nah kemudian kita akan mengerjakan aktivitas kita. Hari ini kakak punya aktivitas. Sebentar ya. Yang ini buat anak-anak kelas kecil. Ini gambar telinga, gambar kuping. Tandanya kita harus dengar-dengaran sama ini. Di sini ada kata-katanya listening to God.
Listening for God. Sorry, Kak Yuli salah. Listening for God. Artinya dengar-dengaran pada Tuhan. Kemudian di bawahnya itu tadi ayat hafalan kita tapi ini dalam bahasa Inggris. Ya, speak for your servant is listening. Artinya tadi ayat hafalan kita, berbicaralah karena hambamu ini mendengar ya. Ini nanti adik-adik bisa buat seperti ini. Adik-adik kelas kecil nanti ini digunting semua, ini juga digunting ya. Kemudian kita mau buat seperti ini. Nah, ini bisa dipakai jadi seperti topi adik-adik, seperti ini adik-adik gitu ya. Sama Kak Yuli nggak muat nih, tuh seperti ini. Nah, nanti bagian yang listening for God ini di depan, yang ini yang speak your servant is listening. Ini di bagian belakang. Ya, nanti adik-adik tempel di kupingnya. Di kupingnya nanti ada, ya kalau adik-adik lihat ini kupingnya, tuh kupingnya ada kotaknya ya, di sebelahnya itu nanti buat nempel ini. Adik-adik boleh pakai lem, boleh pakai double tip, boleh pakai isolasi. Kemudian adik-adik boleh warnai, boleh bagian yang anaknya aja boleh, boleh semuanya diwarnai boleh. Yang penting bentuknya nanti seperti ini. Terus adik-adik boleh pakai terus foto, kemudian nanti kirimkan ke grup ya. Oke, ini yang buat kelas kecil. Sekarang yang buat kelas besar. Ya, kelas besar Kak Yuli ada buat TTS. Kak Yuli ada buat TTS, nanti adik-adik isi, kemudian adik-adik foto dan kirimkan ke grup ke kakak-kakak kelas ya. Nah, ini TTS-nya. Nanti adik-adik bisa lihat ya di grup atau yang sudah ambil aktivitasnya ke gereja bisa langsung kerjakan. Kalau adik-adik mendengarkan cerita tadi juga memperhatikan video film tadi dengan baik, maka adik-adik pasti bisa menjawabnya. Karena ini gampang banget, oke? Itu saja cerita firman Tuhan. Sekarang Kak Yuli mau kita semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menjadi seperti Samuel yang dengar-dengaran, yang taat dan setia pada Tuhan. Ajar kami untuk setia, untuk dengar-dengaran kepada Papa dan Mama, supaya kami semakin menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari masuklah dan tinggallah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.